Arman miskin, putus asa, lalu tiba-tiba kaya. Tapi kekayaan itu datang bersama bisikan gaib, perjanjian terlarang, dan harga yang tak pernah ia pahami. Dari warung sepi hingga teror tak kasat mata, inilah kisah pesugihan paling gelap yang jarang berani dibongkar sampai tuntas dan akibatnya menghantui satu desa tanpa ampun selamanya gelap. Arman, seorang pria paruh baya yang dikenal sebagai pemilik warung kecil di pinggir desa, kini hidup di titik paling hina dalam hidupnya. Warung yang dulu menjadi tumpuan ekonomi keluarga, hampir tak pernah lagi didatangi pembeli. Rak-rak kosong, kulkas mati berhari-hari, dan debu yang menempel di etalase menjadi gambaran jelas bagaimana usahanya perlahan mati. Setiap pagi, Arman membuka warung bukan karena harapan, melainkan karena kebiasaan. Sebuah rutinitas kosong yang tak lagi menjanjikan apapun. Tekanan ekonomi semakin mencekik ketika utang Arman menumpuk dari berbagai arah. Koperasi desa terus menagih cicilan yang tak sanggup ia bayar, sementara rentenir mulai mendatangi rumahnya dengan nada mengancam. Bahkan beberapa tetangga yang dulu ia anggap saudara kini berubah dingin, menagih uang pinjaman dengan tatapan penuh curiga. Nama Arman mulai menjadi bahan gunjingan, disebut sebagai contoh kegagalan hidup yang nyata di desa itu. Di tengah himpitan tersebut, kondisi keluarganya justru semakin memburuk. Anak bungsu Arman jatuh sakit berulang kali tanpa diagnosis yang jelas. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan tangisnya kerap pecah di tengah malam. Biaya berobat yang tak sedikit membuat Arman harus memilih antara membeli obat atau menutup cicilan utang. Pilihan apapun selalu berujung pada rasa bersalah dan kegagalan. Tekanan sosial pun tak kalah menyakitkan. Setiap malam, Arman masih bisa mendengar ejekan halus dari tetangga, bisikan yang tak pernah benar-benar keras, namun cukup untuk melukai harga dirinya. Ada yang menyebutnya pemalas, ada yang menuduhnya kurang iman, bahkan ada yang mengatakan bahwa kemiskinan Arman adalah akibat dosa masa lalu. Semua itu menumpuk di benaknya, membuat malam-malamnya panjang dan sunyi. Dalam keputusasaan, Arman mencoba mendekatkan diri pada Tuhan. Ia bangun lebih awal untuk salat, berdoa dengan suara gemetar, memohon jalan keluar yang tak kunjung datang. Namun hari demi hari berlalu tanpa perubahan. Doa-doanya seolah menguap di udara, tak pernah kembali dalam bentuk jawaban. Harapan perlahan berubah menjadi kekecewaan yang dalam dan mematikan semangat hidupnya. Hingga pada suatu malam, saat Arman duduk sendiri di depan warung yang gelap, seorang pria tak dikenal mendekat tanpa suara. Wajahnya samar, suaranya rendah dan bergetar, seolah berbisik langsung ke telinga Arman. Kalau ingin kaya, ada jalan yang tak pernah ditolak, ucapnya pelan. Kalimat itu terdengar sederhana, namun cukup untuk mengubah arah hidup Arman selamanya. Pria misterius yang menemui Arman malam itu tidak pernah memperkenalkan namanya. Warga sekitar mengaku tak pernah melihatnya sebelumnya, namun juga tak bisa memastikan kapan ia datang dan pergi. Sosoknya muncul begitu saja di depan warung Arman yang gelap, berdiri di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip, seolah sengaja memilih waktu dan tempat ketika seseorang berada di titik terlemah hidupnya. Kalimat yang ia ucapkan terdengar sederhana, namun efeknya menghantam batin Arman lebih keras dari ancaman rentenir manapun. Sejak pertemuan malam itu, pikiran Arman terus dipenuhi oleh bisikan tersebut. Ada jalan yang tak pernah ditolak. Kalimat itu berputar-putar di kepalanya, bahkan ketika ia mencoba melupakannya. Setiap kali melihat warungnya yang sepi, setiap kali mendengar anaknya batuk di tengah malam, bisikan itu kembali muncul, semakin jelas, semakin menggoda. Arman mulai bertanya pada dirinya sendiri, jalan apa yang dimaksud, dan mengapa kalimat itu terasa begitu yakin. Beberapa hari kemudian, pria misterius itu kembali muncul. Kali ini bukan di warung, melainkan di dekat musola desa setelah salat Isya. Ia menunggu Arman sendirian, seolah tahu rutinitasnya. Tanpa basa-basi, pria itu berbicara tentang kekayaan yang datang tiba-tiba, tentang orang-orang yang dulu miskin namun kini hidup bergelimang harta tanpa usaha yang jelas. Semua disampaikan dengan nada tenang, seakan membicarakan hal biasa yang sudah lama terjadi. Arman sempat menolak dan menganggap semua itu omong kosong. Namun pria itu tersenyum tipis, lalu menyebutkan nama-nama warga desa yang selama ini dikenal, berubah nasib secara tidak wajar. Ia menyebut detail yang tidak diketahui banyak orang, utang lama yang lunas mendadak, rumah yang tiba-tiba direnovasi, usaha yang selalu ramai tanpa penjelasan. Fakta-fakta itu membuat Arman terdiam, karena sebagian memang ia ketahui sendiri. Dalam pertemuan-pertemuan berikutnya,
Pria itu mulai membuka sedikit demi sedikit tabir jalan terlarang tersebut. Ia menyebutnya sebagai ikatan, bukan sekadar perjanjian. Sebuah hubungan yang melibatkan dunia lain. Dunia yang tak terlihat namun diyakini memiliki kekuasaan besar atas rezeki dan nasib manusia. Ia tidak menyebut nama makhluknya secara langsung, hanya mengatakan, ia suka pada laki-laki yang putus asa. Sejak saat itu, Arman mengalami perubahan aneh. Tidurnya tak pernah nyenyak. Ia sering terbangun di tengah malam dengan perasaan diawasi. Beberapa kali ia mengaku mencium aroma bunga melati yang sangat kuat, meski tak ada satupun bunga di sekitar rumahnya. Istrinya mengira itu hanya akibat stres. Namun Arman tahu, ada sesuatu yang mulai mendekat. Pria misterius tersebut akhirnya menyebutkan lokasi yang harus Arman datangi jika ingin tahu lebih jauh. Sebuah pohon randu tua di pinggir hutan, tempat yang sejak lama dihindari warga. Menurut cerita turun-temurun, lokasi itu sering menjadi pusat kejadian ganjil. Penampakan perempuan berambut panjang, suara tangisan malam, dan hewan yang mendadak mati tanpa sebab. Arman tumbuh dengan cerita itu, dan justru karena itulah dadanya terasa sesak saat mendengarnya. Konflik batin Arman semakin memuncak. Di satu sisi, ia sadar bahwa jalan yang ditawarkan bukanlah sesuatu yang wajar dan kemungkinan besar bertentangan dengan keyakinannya. Namun di sisi lain, ia merasa sudah tak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan. Hidupnya telah runtuh, doanya tak terjawab, dan rasa putus asa membuat batas antara benar dan salah mulai kabur. Dalam kondisi tertekan, Arman mulai menutup diri dari lingkungan. Ia jarang berbicara, lebih sering melamun, dan terlihat sering menatap kosong ke arah hutan dari kejauhan. Beberapa tetangga mulai menyadari perubahan itu, namun tak ada yang berani bertanya. Desa itu terbiasa diam terhadap hal-hal yang dianggap tidak terlihat. Puncaknya ketika Arman akhirnya menerima sebuah pesan singkat dari pria misterius tersebut. Waktu telah ditentukan, malam Jumat Kliwon mendatang. Pesan itu ditutup dengan satu kalimat yang membuat tangan Arman gemetar saat membacanya. Sekali melangkah, kau tak bisa kembali. Dan sejak saat itu, langkah Arman menuju kegelapan benar-benar dimulai. Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba dengan suasana yang tak biasa. Sejak sore, langit di atas desa Arman tampak muram, awan menggantung rendah seolah menekan tanah. Angin bertiup pelan namun dingin, membawa bau lembab dari arah hutan. Warga menutup pintu lebih awal dari biasanya, sementara anjing-anjing melolong tanpa sebab yang jelas. Di tengah suasana itu, Arman melangkah keluar rumah sendirian, meninggalkan istri dan anaknya yang tertidur tanpa tahu apa yang akan terjadi malam itu. Menurut kesaksian seorang warga yang rumahnya dekat jalan menuju hutan, Arman terlihat berjalan dengan wajah pucat dan langkah kaku, seakan tubuhnya digerakkan oleh sesuatu yang bukan kehendaknya sendiri. Ia tidak membawa apapun kecuali sebuah tas kain hitam kecil yang diselipkan di balik jaketnya. Tidak ada salam, tidak ada pamit. Malam itu, Arman seolah telah memutus hubungan dengan dunia yang selama ini ia kenal. Pohon randu tua yang disebutkan pria misterius itu berdiri mencolok di tengah hutan, jauh lebih besar dari pepohonan lain di sekitarnya. Batangnya hitam dan kasar, dengan akar menjalar seperti urat nadi raksasa yang mencengkeram tanah. Di sanalah pria misterius itu telah menunggu, duduk bersila seolah tak terpengaruh dingin atau gelap. Tanpa banyak bicara, ia hanya memberi isyarat agar Arman mendekat dan duduk tepat di bawah pohon tersebut. Ritual dimulai tanpa doa pembuka yang lazim dikenal manusia. Pria itu justru melafalkan rangkaian kalimat berbahasa asing, terdengar patah-patah namun berat di telinga. Arman diminta membuka tas kainnya, yang ternyata berisi sesajen. Ayam hitam tanpa kepala, bunga melati yang masih basah, kemenyan, dan secari kain putih bernoda darah. Semua benda itu disusun rapi di atas tanah, tepat di atas akar pohon randu. Saat kemenyan dibakar, suasana berubah drastis. Angin berhenti total, suara serangga menghilang, dan udara terasa semakin berat untuk dihirup. Arman merasakan dadanya sesak, kepalanya berdenyut hebat. Dalam kondisi setengah sadar, ia mendengar suara perempuan tertawa lirih, terdengar dekat namun tak terlihat wujudnya. Pria misterius itu hanya berbisik, "Jangan menoleh, apapun yang kau dengar." Beberapa menit kemudian, suhu di sekitar pohon randu turun secara tidak wajar. Nafas Arman terlihat mengepul, meski bukan musim dingin. Dari balik kabut tipis yang tiba-tiba muncul, sosok bayangan perempuan perlahan terbentuk. Rambutnya panjang menjuntai, gaunnya putih kusam, dan kakinya tampak tak menyentuh tanah. Arman ingin berteriak,
Namun suaranya tertahan di tenggorokan. Pria misterius itu kemudian menyampaikan inti ritual. Sebuah ikatan seumur hidup yang tak bisa dibatalkan. Arman diminta mengucapkan sumpah kesetiaan, menyerahkan sebagian hidupnya, dan menerima pendamping yang akan selalu mengikutinya. Dengan suara gemetar, Arman menuruti setiap kata yang diperintahkan. Pada saat sumpah diucapkan, bayangan perempuan itu tersenyum. Senyum yang terlalu lebar dan tak manusiawi. Beberapa warga desa mengaku mendengar suara jeritan panjang dari arah hutan malam itu, bercampur tawa melengking yang membuat bulu kuduk berdiri. Namun tak satu pun berani mendekat. Mereka memilih menutup telinga dan berdoa dalam diam. Apapun yang terjadi di bawah pohon randu itu, semua sepakat lebih baik tidak diketahui. Menjelang dini hari, ritual berakhir tiba-tiba. Kabut menghilang, suara alam kembali, dan pria misterius itu lenyap tanpa pamit. Arman tersisa sendirian di bawah pohon randu, tubuhnya lemas, pakaiannya basah oleh keringat dingin. Namun ada satu hal yang berbeda. Di dadanya, ia merasakan kehangatan aneh, seolah ada sesuatu yang kini bersemayam di dalam hidupnya. Keesokan paginya, Arman pulang ke rumah dengan langkah tertatih, membawa wajah kosong yang sulit dijelaskan. Tidak ada luka fisik, namun tatapannya berubah. Ia lebih diam, lebih dalam, dan terkesan menyimpan rahasia besar. Tak seorang pun di rumah tahu bahwa malam itu, di bawah pohon randu, Arman telah menandatangani nasibnya sendiri, dan pintu menuju kekayaan sekaligus kehancuran telah resmi terbuka. Perubahan hidup Arman terjadi begitu cepat, hingga membuat warga desa kebingungan. Hanya dalam hitungan hari setelah malam Jumat Kliwon itu, warung kecilnya yang sempat mati suri mendadak ramai. Pembeli datang silih berganti tanpa promosi, tanpa alasan yang jelas. Bahkan orang-orang dari desa seberang yang jarang singgah tiba-tiba berhenti dan berbelanja dalam jumlah besar. Arman sendiri terlihat terkejut, seolah tidak sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi pada hidupnya. Keajaiban tak berhenti di situ. Utang-utang Arman mulai terlunasi satu persatu. Ia datang ke koperasi dengan uang tunai dalam jumlah besar, membayar cicilan yang selama ini tertunggak. Rentenir yang biasa mengancam mendadak bersikap ramah setelah menerima pelunasan penuh. Tidak ada yang tahu dari mana uang itu berasal. Ketika ditanya, Arman hanya menjawab singkat bahwa rezeki sedang baik, tanpa penjelasan lebih lanjut. Dalam waktu singkat, kondisi rumah Arman pun berubah drastis. Dinding yang retak diperbaiki, perabot baru berdatangan, dan kulkas yang lama mati kini terisi penuh. Istrinya sempat merasa lega dan bersyukur, mengira doa-doa mereka akhirnya dijawab. Namun di balik semua kemakmuran mendadak itu, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Rumah terasa lebih dingin, terutama saat malam tiba. Beberapa tetangga mulai memperhatikan kejanggalan lain. Warung Arman sering terlihat terang benderang hingga larut malam, namun tak pernah tampak ia melayani pembeli sendirian. Ada yang mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di balik tirai, namun ketika didekati, tak ada siapapun. Cerita-cerita itu beredar pelan, dibisikkan dari mulut ke mulut, tanpa ada yang berani mengonfirmasi secara terbuka. Arman sendiri mengalami perubahan fisik yang signifikan. Tubuhnya tampak semakin kurus meski makannya lebih teratur. Matanya sering cekung, dengan tatapan kosong yang sulit dijelaskan. Ia jarang tertawa dan semakin sedikit berbicara. Setiap kali ditanya tentang keberuntungan mendadaknya, Arman terlihat gelisah, seolah takut mengatakan sesuatu yang seharusnya dirahasiakan. Gangguan mulai terasa di dalam rumah. Anak bungsu Arman, yang sebelumnya sakit-sakitan, memang terlihat membaik secara fisik, namun sering terbangun di malam hari sambil menangis dan menunjuk ke sudut ruangan. Ia mengatakan melihat ibu lain berdiri diam. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tangisan itu selalu berhenti mendadak ketika Arman masuk ke kamar, seolah ada sesuatu yang tak ingin terlihat olehnya. Istri Arman juga mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Ia bermimpi seorang perempuan berpakaian putih duduk di ranjangnya, menatap dengan senyum dingin. Setiap terbangun, ia mencium aroma melati yang sangat kuat. Saat ia menceritakan hal itu kepada Arman, wajah suaminya mendadak pucat. Ia melarang istrinya membahas mimpi tersebut, dan meminta agar semua dianggap sebagai kelelahan semata. Warga desa semakin curiga ketika melihat perubahan sikap Arman terhadap lingkungan. Ia jarang ikut kegiatan sosial, tidak lagi salat berjamaah di musola, dan sering mengurung diri setelah maghrib. Lampu rumahnya hampir selalu menyala hingga pagi, namun suasananya sunyi.
Tak ada suara televisi, tak ada obrolan keluarga, hanya keheningan yang terasa menekan. Seorang tetua desa yang dikenal PK terhadap hal-hal gaib mulai memperingatkan beberapa warga agar berhati-hati mendekati rumah Arman. Ia mengaku merasakan energi yang berat setiap kali melewati tempat itu, seolah ada makhluk lain yang ikut menetap. Namun peringatan tersebut hanya menjadi bisikan, karena tak ada bukti nyata yang bisa diungkap ke permukaan. Satu kenyataan pahit yang mulai disadari Arman sendiri. Setiap malam, saat ia tertidur, ia merasakan ada sesuatu yang berbaring di sampingnya. Nafas dingin menyentuh lehernya, dan bisikan lembut terdengar di telinganya, mengingatkan bahwa semua kekayaan ini bukanlah hadiah, melainkan cicilan dari sebuah perjanjian yang baru saja dimulai. Sejak kekayaan Arman mengalir deras, suasana rumahnya justru berubah menjadi semakin tidak wajar. Keheningan yang dulu hanya terasa menekan kini berubah menjadi ancaman nyata. Setiap malam, pintu dan jendela kerap terbuka sendiri meski telah dikunci rapat. Lampu sering padam secara tiba-tiba, lalu menyala kembali tanpa ada yang menyentuh saklar. Istri Arman mulai merasa rumah itu bukan lagi tempat yang aman, melainkan ruang yang dipenuhi kehadiran asing. Kejadian paling sering dialami adalah suara langkah kaki di malam hari. Istri Arman mengaku mendengar seseorang berjalan mondar-mandir di dapur saat semua penghuni rumah tertidur. Ketika ia bangun dan memeriksa, tidak ada siapapun. Namun lantai terasa dingin, dan aroma melati menyengat memenuhi udara. Aroma itu selalu muncul setelah Arman tertidur pulas, seolah kehadirannya hanya menunggu satu orang saja. Anak-anak Arman menjadi saksi paling rentan dari teror yang mulai terwujud. Anak bungsunya beberapa kali menjerit ketakutan, mengatakan ada perempuan berambut panjang berdiri di dekat lemari. Ia menggambarkan sosok itu mengenakan pakaian putih kusam dan tersenyum tanpa suara. Anehnya, setiap kali Arman mendekat, anak itu langsung diam, seolah sosok yang ia lihat lenyap begitu saja. Perubahan sikap Arman semakin mencolok. Ia menjadi sangat protektif terhadap rumah, terutama kamar tidurnya. Ia melarang istrinya masuk ke kamar pada jam-jam tertentu, dengan alasan ingin beristirahat sendiri. Ketika istrinya memprotes, Arman justru marah berlebihan, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Nada bicaranya berubah dingin, matanya menatap tajam, seolah ada emosi lain yang menguasai dirinya. Beberapa tetangga mulai melaporkan kejadian aneh saat berkunjung ke rumah Arman. Ada yang mengaku merinding hebat tanpa sebab, ada pula yang merasa pusing dan ingin muntah. Seorang ibu tetangga bahkan bersumpah melihat bayangan perempuan duduk di samping Arman saat ia berbincang di ruang tamu. Namun ketika ditanya lebih jauh, Arman hanya tersenyum kaku dan mengalihkan pembicaraan. Kecemburuan makhluk tak kasat mata itu semakin terlihat ketika istri Arman mencoba mendekatinya secara emosional. Setiap kali mereka berbincang akrab, selalu ada gangguan. Gelas pecah sendiri, suara benda jatuh dari atap, atau angin kencang yang masuk tiba-tiba. Seolah ada pihak lain yang tidak mengizinkan kedekatan itu terjadi. Istri Arman mulai merasa tersisih di rumahnya sendiri. Pada suatu malam, teror mencapai tingkat yang tak bisa lagi diabaikan. Istri Arman terbangun dan mendapati bekas cakaran di lengannya, muncul tanpa rasa sakit namun jelas terlihat. Di cermin kamar mandi, ia melihat bayangan perempuan berdiri di belakangnya, rambut panjang menutupi wajah, dengan senyum tipis yang penuh ancaman. Ketika ia menjerit, bayangan itu menghilang, meninggalkan aroma melati yang menyengat. Arman mengetahui kejadian itu, namun alih-alih panik, ia justru memerintahkan istrinya untuk diam dan tidak menceritakan apapun kepada siapapun. Ia berkata dengan suara pelan namun tegas bahwa, semua ini akan berlalu sendiri. Kalimat itu terdengar seperti penghiburan, namun sorot matanya menunjukkan ketakutan yang dalam, ketakutan terhadap sesuatu yang kini ia tak mampu kendalikan. Tetua desa mulai yakin bahwa Arman tidak hanya berurusan dengan pesugihan biasa. Mereka meyakini ada ikatan yang lebih dalam, sesuatu yang menyerupai pernikahan gaib. Namun belum ada yang berani menegur langsung. Desa itu tahu betul, campur tangan terhadap urusan semacam ini seringkali membawa akibat buruk bagi siapapun yang terlibat. Setiap malam, tepat pukul 3 dini hari, terdengar suara perempuan tertawa lirih dari rumah Arman. Seiring bertambahnya kekayaan, rasa takut yang sempat menghantui Arman perlahan tergeser oleh ambisi. Uang yang datang tanpa henti membuatnya merasa tak tersentuh. Seolah apapun yang ia lakukan akan selalu dilindungi oleh kekuatan yang tak terlihat. Warungnya berkembang menjadi toko besar, rumahnya direnovasi lebih mewah, dan namanya mulai diperhitungkan di lingkungan sekitar.
Namun justru di titik inilah, Arman mulai lupa bahwa semua kemakmuran itu bukan miliknya sepenuhnya. Menurut pengakuan beberapa warga dekat, Arman mulai sering terlihat bersama perempuan lain di luar desa. Ia berdalih urusan bisnis, namun intensitas pertemuan itu memicu gosip yang cepat menyebar. Bagi orang biasa, isu tersebut hanya skandal moral. Namun bagi mereka yang paham dunia gaib, langkah Arman dinilai sebagai pelanggaran besar terhadap ikatan yang telah ia buat, ikatan yang menuntut kesetiaan mutlak. Perubahan sikap Arman terhadap istri tak kasat mata pun mulai terasa. Ia tidak lagi mematuhi larangan-larangan yang dulu diucapkan pria misterius. Ia pulang larut malam, membawa aroma parfum asing, dan mengabaikan bisikan-bisikan dingin yang dulu membuatnya gemetar. Arman seolah menantang sesuatu yang selama ini memberinya segalanya, tanpa menyadari bahwa kesabaran makhluk gaib tidak pernah sama dengan kesabaran manusia. Tanda-tanda kemarahan mulai muncul secara fisik. Barang-barang pecah tanpa sebab, pintu terbanting keras, dan suara tangisan terdengar jelas dari kamar kosong. Aroma melati yang dulu hanya tercium sesekali kini menetap, menusuk hidung sepanjang malam. Istri Arman yang manusia mulai jatuh sakit, tubuhnya melemah drastis, seolah energi hidupnya perlahan terkuras oleh sesuatu yang tak kasat mata. Puncak pelanggaran terjadi ketika Arman berniat menikah lagi secara resmi demi memperkuat status sosial dan bisnisnya. Rencana itu diumumkan terang-terangan, tanpa sedikit pun rasa takut. Pada malam lamaran, langit mendadak gelap pekat, angin berputar kencang, dan hujan turun disertai bau tanah busuk. Beberapa tamu memilih pulang lebih awal, karena merasa tidak nyaman tanpa tahu alasannya. Malam itu juga, teror mencapai level yang tak bisa lagi disangkal. Istri Arman menjerit histeris ketika melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di ruang tamu, wajahnya rusak, matanya hitam pekat. Sosok itu menatap tajam ke arah kamar Arman, lalu menghilang meninggalkan bekas goresan di dinding, bekas yang tak bisa dihapus meski telah dicat ulang. Arman sendiri mulai mengalami gangguan berat. Ia sering kerasukan mendadak, berbicara dengan suara perempuan, tertawa lalu menangis dalam satu waktu. Tubuhnya sering ditemukan tergeletak lemas di lantai, dengan bekas cakaran di dada dan punggung. Namun anehnya, setiap kali sadar, Arman bersikeras mengatakan bahwa semua baik-baik saja dan meminta orang-orang tidak ikut campur. Para tetua desa akhirnya sepakat bahwa perjanjian gaib Arman telah dilanggar secara fatal. Mereka meyakini, makhluk yang terikat dengannya tidak hanya merasa dikhianati, tetapi juga dipermalukan. Dalam kepercayaan lama, kondisi tersebut sering berujung pada penarikan, bayaran akhir, yang tak bisa ditawar lagi. Namun tidak satu pun dari mereka berani mendekati Arman untuk memperingatkan secara langsung. Kekayaan Arman mulai menunjukkan sisi rapuhnya. Uang yang disimpan berubah bau, emas tampak kusam, dan transaksi bisnisnya mulai gagal satu persatu. Keuntungan besar berubah menjadi kerugian dalam hitungan hari. Seolah ada tangan tak terlihat yang menarik kembali semua yang pernah diberikan, dengan cara yang perlahan namun pasti. Pada suatu malam, seluruh warga desa mendengar jeritan panjang dari rumah Arman, diikuti suara tawa perempuan yang menggema hingga ke jalan utama. Setelah itu, rumah tersebut sunyi total. Lampu padam, pintu tertutup rapat, dan sejak malam itu, tak ada satupun yang melihat Arman keluar rumah seperti sebelumnya, menandai bahwa hukuman dari perjanjian yang dilanggar telah resmi dimulai. Sejak malam jeritan itu, rumah Arman berubah menjadi bangunan yang dihindari warga. Tidak ada lampu yang menyala, tidak ada aktivitas, dan pintunya selalu tertutup rapat. Tetangga yang lewat mengaku merasakan hawa dingin ekstrim saat mendekati rumah tersebut, disertai perasaan tertekan yang membuat dada sesak. Seolah-olah ada sesuatu di dalam sana yang tak ingin diganggu, dan sedang menyelesaikan urusannya sendiri. Beberapa hari kemudian, Arman akhirnya terlihat kembali, namun dalam kondisi yang jauh dari kata normal. Tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat abu-abu, dan matanya merah seperti tidak tidur berhari-hari. Ia berjalan sempoyongan, berbicara sendiri dengan suara lirih, terkadang tertawa, terkadang menangis tanpa alasan. Warga yang melihatnya sepakat, Arman bukan lagi orang yang sama. Penyakit misterius mulai menyerang tubuhnya. Dokter desa yang sempat dipanggil mengaku tak menemukan diagnosis medis yang jelas. Tidak ada infeksi, tidak ada kelainan organ, namun kondisi Arman terus menurun. Tubuhnya sering kejang, suhu badannya turun drastis di malam hari, dan ia kerap mengeluh merasakan tangan dingin mencengkeram dadanya saat tertidur, meski tak ada siapapun di sekitarnya.
Kondisi keluarga Arman jauh lebih tragis. Istri manusianya jatuh sakit berat dan harus terbaring lemah. Kehilangan tenaga seolah hidupnya disedot perlahan. Anak-anaknya mengalami trauma berat, sering berteriak di malam hari dan menolak masuk ke kamar tertentu. Mereka bersikeras mengatakan bahwa perempuan itu kini marah dan tidak lagi bersembunyi. Di dalam rumah, fenomena gaib semakin brutal. Perabot bergerak sendiri. Suara tangisan terdengar jelas dari kamar kosong, dan dinding sering mengeluarkan cairan merah kecoklatan menyerupai darah. Bau melati yang dulu hanya tercium sesekali kini bercampur dengan aroma busuk yang menyengat. Para tetua desa yang mencoba mengamati dari luar sepakat bahwa energi di rumah itu sudah terlalu berat untuk ditangani manusia biasa. Arman sendiri mulai sering kerasukan secara berkepanjangan. Saat kesadarannya hilang, suaranya berubah menjadi suara perempuan, penuh kemarahan dan kepemilikan. Ia menyebut dirinya sebagai istri yang dikhianati dan menuntut haknya yang telah dijanjikan. Setiap kali sadar, Arman tak mengingat apapun, kecuali rasa takut mendalam dan keyakinan bahwa ajalnya semakin dekat. Kekayaan yang dulu membuat iri kini berubah menjadi kutukan terbuka. Uang tunai di rumah membusuk dan dipenuhi belatung. Emas dan perhiasan menghitam seperti terbakar dari dalam. Usaha-usaha Arman bangkrut total, aset disita, dan nama baiknya runtuh dalam waktu singkat. Semua yang datang dengan mudah kini pergi dengan cara yang jauh lebih menyakitkan. Para tetua desa akhirnya menyimpulkan bahwa proses penarikan bayaran telah dimulai. Dalam kepercayaan lama, ketika perjanjian gaib dilanggar dan kesetiaan dikhianati, makhluk yang terikat akan mengambil apapun yang paling berharga, bukan hanya harta, tetapi juga jiwa, keluarga, dan kewarasan. Dan proses itu tidak pernah berlangsung cepat. Ia dilakukan perlahan agar penderitaan benar-benar terasa. Pada suatu malam, jeritan Arman terdengar kembali, lebih panjang dan memilukan dari sebelumnya. Beberapa warga melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di atap rumahnya, tertawa sambil menatap ke dalam kamar. Tidak ada yang berani mendekat. Semua tahu, campur tangan di tahap ini hanya akan menambah korban. Keadaan Arman yang ditemukan tergeletak di lantai rumahnya. Tubuhnya lemah, matanya menatap kosong ke langit-langit. Di bibirnya, ia terus mengulang satu kalimat yang sama dengan suara hampir tak terdengar. Aku sudah bayar, aku sudah bayar. Namun bagi makhluk yang terikat dengannya, bayaran itu tampaknya belum selesai sepenuhnya. Pagi itu desa diguncang kabar yang menyebar lebih cepat dari bunyi kentongan. Arman ditemukan meninggal dunia di pinggir hutan, tepat di bawah pohon randu tua yang sejak awal dikaitkan dengan perubahan nasibnya. Tubuhnya tergantung kaku. Namun ekspresinya tidak sepenuhnya menunjukkan kematian yang tenang. Wajahnya menampakkan senyum tipis yang tak wajar. Sementara dari kedua matanya mengalir cairan gelap yang mengering di pipi. Petugas desa yang pertama kali tiba di lokasi melaporkan suasana yang tidak biasa. Udara di sekitar pohon randu terasa jauh lebih dingin dibanding area lain. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga, hanya keheningan yang menekan dada. Beberapa saksi mengaku mendengar suara perempuan tertawa lirih sesaat sebelum jasad Arman ditemukan. Namun suara itu menghilang ketika orang-orang mendekat. Hasil pemeriksaan awal menyatakan kematian Arman sebagai bunuh diri, namun banyak detail yang memunculkan tanda tanya. Tidak ditemukan bekas perlawanan, namun posisi tali dan kondisi tubuh dinilai janggal oleh warga yang terbiasa melihat kematian. Di tanah, tepat di bawah kakinya, terdapat goresan menyerupai tulisan yang dibuat dengan benda tajam. Kata-kata yang terbaca samar namun jelas, janji telah lunas. Kabar kematian Arman segera berdampak pada keluarganya. Istri manusianya ditemukan tak sadarkan diri di rumah. Tubuhnya lemah dan nyaris tanpa respon. Anak-anaknya harus dipindahkan sementara ke rumah kerabat, karena terus mengalami trauma berat. Mereka bersikeras mengatakan bahwa ibu berambut panjang masih berada di rumah, duduk di sudut kamar, menunggu sesuatu yang belum selesai. Setelah kematian Arman, rumahnya benar-benar berubah menjadi bangunan kosong yang ditinggalkan. Tidak ada satupun warga yang berani masuk untuk waktu lama. Beberapa yang mencoba membersihkan melaporkan pintu terkunci sendiri, suara langkah kaki di lantai atas, dan aroma melati yang muncul mendadak. Rumah itu perlahan dibiarkan lapuk, seolah desa sepakat menghapusnya dari kehidupan sehari-hari. Pohon randu tempat Arman ditemukan kini menjadi pusat cerita horor baru. Warga menghindari area tersebut, terutama saat malam Jumat. Beberapa pengendara mengaku melihat sosok perempuan berpakaian putih berdiri di bawahnya,
Rambut panjang menutupi wajah, menatap jalan dengan senyum dingin. Setiap kali sosok itu muncul, suasana sekitar mendadak senyap, seolah alam ikut menahan napas. Para tetua desa akhirnya menyimpulkan bahwa pesugihan yang dijalani Arman telah mencapai tahap akhir. Dalam kepercayaan lama, pernikahan gaib yang dilanggar tidak pernah berakhir dengan damai. Bayaran terakhir selalu berupa nyawa, dan terkadang lebih dari satu. Kematian Arman dianggap sebagai penutupan perjanjian, namun bukan berarti pengaruhnya ikut lenyap. Beberapa bulan setelah kejadian, desa perlahan kembali ke rutinitas, namun bekas ketakutan tetap tertinggal. Setiap ada warga yang mendadak kaya, bisikan tentang pesugihan kembali mencuat. Nama Arman sering disebut sebagai peringatan, contoh nyata bahwa jalan pintas menuju kekayaan selalu memiliki harga yang tak sebanding. Investigasi resmi mungkin telah ditutup, namun cerita ini terus hidup di antara warga. Tidak ada bukti tertulis tentang ritual, perjanjian, atau pernikahan gaib. Namun mereka yang tinggal cukup lama di desa itu tahu, ada hal-hal yang tidak tercatat dalam laporan. Hal-hal yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang pernah melihat akibatnya secara langsung. Satu kesadaran pahit yang kini diakini bersama. Kekayaan Arman memang datang tanpa ditolak, tetapi kepergiannya juga tanpa ampun. Dan di bawah pohon randu itu, hingga hari ini, masih ada yang menunggu, menjadi saksi bahwa dunia gaib tidak pernah lupa pada janji, dan tidak pernah benar-benar melepaskan apa yang pernah ia miliki. Beberapa minggu setelah kematian Arman, pihak desa menyatakan kasus tersebut resmi ditutup. Tidak ada penyelidikan lanjutan, tidak ada penggalian motif di luar kesimpulan bunuh diri akibat tekanan mental. Namun bagi warga sekitar, penutupan administratif tidak serta-merta menghapus rasa takut yang telanjur tumbuh. Justru setelah kasus dinyatakan selesai, kejadian-kejadian ganjil mulai kembali muncul secara perlahan. Rumah Arman yang telah lama kosong menjadi pusat gangguan baru. Warga yang melewati rumah itu pada malam hari melaporkan sering mendengar suara benda jatuh dari dalam, meski pintu dan jendela terkunci rapat. Beberapa mengaku melihat lampu menyala sendiri lalu pada mendadak. Aroma melati yang dulu identik dengan teror Arman kembali tercium, terutama saat malam Jumat, menyebar hingga ke jalan depan rumah. Pohon randu di pinggir hutan kini resmi ditandai sebagai area terlarang oleh warga setempat, meski tanpa papan peringatan resmi. Tidak ada lagi anak-anak bermain di sekitar sana. Tidak ada orang mencari kayu atau melintas setelah maghrib. Namun justru di tempat itulah, beberapa pengendara motor melaporkan mesin kendaraan mereka mati mendadak, disertai rasa seperti diawasi dari balik pepohonan. Cerita tentang sosok perempuan berambut panjang tak berhenti bersama kematian Arman. Beberapa warga mengaku melihat sosok serupa berdiri di tepi jalan desa, terutama saat hujan ringan turun tanpa angin. Sosok itu tidak menakutkan secara langsung. Ia hanya berdiri diam, menatap kosong, seolah sedang menunggu seseorang yang tak pernah datang. Menariknya, gangguan juga mulai menyasar orang-orang yang pernah terlibat langsung dalam proses kekayaan Arman. Seorang rekan bisnisnya mengalami kebangkrutan mendadak disertai sakit aneh yang tak terdiagnosis. Seorang tetangga yang dulu sering meminjam uang dari Arman mengaku sering bermimpi didatangi perempuan berbaju putih yang menagih bagian yang belum lunas. Para tetua desa meyakini bahwa meski perjanjian utama telah berakhir dengan kematian Arman, sisa ikatan gaib tidak serta-merta lenyap. Dalam kepercayaan lama, pernikahan gaib yang rusak meninggalkan jejak energi yang bisa bertahan lama, terutama jika ritual awal dilakukan di tempat yang dianggap sebagai simpul dunia gaib. Upaya pembersihan spiritual pernah dilakukan secara diam-diam oleh beberapa tokoh adat. Namun ritual itu tidak pernah dilakukan langsung di bawah pohon randu. Alasannya sederhana, tidak ada yang berani. Lokasi itu dianggap bukan sekadar tempat kejadian, melainkan rumah bagi sesuatu yang sudah lama menetap dan tidak menyukai gangguan. Anak-anak Arman kini tinggal jauh dari desa tersebut, namun trauma mereka belum sepenuhnya hilang. Dalam beberapa kesempatan, mereka masih menggambar sosok perempuan berambut panjang dalam buku tulis mereka, selalu dengan latar pohon besar. Psikolog yang menangani menyebut trauma berat. Namun warga desa percaya ada kenangan yang memang tidak berasal dari dunia manusia. Kasus Arman kini sering dijadikan peringatan diam-diam. Setiap kali ada warga yang mendadak kaya tanpa penjelasan, cerita ini kembali diungkit. Tidak sebagai gosip, melainkan sebagai pengingat bahwa ada batas yang seharusnya tidak dilanggar. Bahwa tidak semua pintu yang terbuka layak untuk dimasuki.
Satu kesaksian terakhir dari warga yang mengaku mendengar suara perempuan tertawa lirih dari arah pohon randu pada malam tertentu. Tawa itu tidak marah, tidak sedih, melainkan tenang, seperti seseorang yang telah mendapatkan apa yang ia inginkan. Dan bagi desa itu, selama tawa itu masih terdengar, kisah Arman belum benar-benar berakhir. Setelah kisah Arman menyebar ke desa-desa sekitar, muncul fakta mengejutkan yang perlahan terungkap ke permukaan. Beberapa warga dari wilayah lain mulai mengaitkan pengalaman mereka dengan pola yang sama. Kemiskinan ekstrim, pertemuan dengan sosok misterius, ritual di tempat sunyi, lalu kekayaan mendadak yang berujung kehancuran. Kasus Arman tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari rangkaian kejadian yang jauh lebih luas dan mengkhawatirkan. Seorang tokoh masyarakat dari desa tetangga mengaku pernah mendengar nama pohon randu tersebut disebut dalam konteks ritual serupa puluhan tahun lalu. Ia menceritakan tentang seorang pedagang yang juga mati tragis setelah mengalami lonjakan kekayaan yang tidak masuk akal. Lokasi ritualnya berbeda, namun jenis makhluk dan pola perjanjiannya disebut-sebut memiliki kemiripan yang mencolok, seolah mengikuti satu aturan lama yang sama. Penyelidikan informal oleh beberapa tokoh adat menemukan kesamaan lain. Selalu ada perantara. Sosok pria misterius yang muncul dalam kisah Arman diyakini bukan pelaku tunggal, melainkan bagian dari jaringan manusia yang menjadi penghubung dunia gaib dengan mereka yang putus asa. Orang-orang ini tidak memaksa, tidak mengancam. Mereka hanya menunggu saat yang tepat ketika target sudah kehilangan harapan sepenuhnya. Warga mulai mengingat kembali keberadaan orang-orang asing yang kerap singgah di desa, berpakaian sederhana, berbicara sopan, namun selalu menghilang tanpa jejak. Mereka datang bukan saat desa ramai, melainkan saat seseorang sedang jatuh. Dalam banyak cerita, sosok-sosok ini muncul dengan kalimat serupa, menawarkan jalan keluar yang cepat tanpa menyebut harga di awal. Yang membuat bab ini semakin mencekam adalah fakta bahwa setelah kematian Arman, justru muncul satu dua warga yang menunjukkan tanda-tanda awal keberuntungan tak wajar. Usaha kecil yang tiba-tiba ramai, utang yang lunas tanpa sumber jelas, dan perubahan gaya hidup yang terlalu cepat. Bisikan tentang penerus Arman mulai beredar, menciptakan ketakutan baru di tengah masyarakat. Para tetua desa kini berada dalam dilema besar. Di satu sisi, mereka ingin memperingatkan secara terbuka. Namun di sisi lain, pengalaman mengajarkan bahwa mengungkap praktik semacam ini secara terang-terangan seringkali berujung pada gangguan yang lebih besar. Dunia gaib, menurut kepercayaan lama, tidak menyukai rahasianya diseret ke permukaan. Upaya pencegahan pun dilakukan secara diam-diam. Beberapa lokasi yang dianggap rawan mulai ditutup secara spiritual. Ritual penetralan dilakukan tanpa publikasi, tanpa saksi luar. Namun hasilnya tidak selalu berhasil. Beberapa orang mengaku masih mendengar bisikan, masih bermimpi didatangi sosok perempuan berambut panjang yang menjanjikan kemudahan hidup. Di tengah semua itu, nama Arman kini berubah fungsi. Ia tidak lagi sekadar korban, melainkan simbol peringatan. Kisahnya diceritakan ulang dengan nada serius, terutama kepada mereka yang tengah terdesak ekonomi. Bahwa jalan pintas memang ada, tetapi selalu berakhir pada satu titik yang sama, kehilangan kendali atas hidup sendiri. Satu kesimpulan penting dari para sesepuh adat, pesugihan bukan tentang kekayaan, melainkan tentang kepemilikan. Ketika seseorang menerima bantuan dari dunia lain, yang berpindah tangan bukan sekadar harta, melainkan hak atas jiwa, keluarga, dan masa depan. Dan hak itu tidak pernah dikembalikan sepenuhnya. Sejak kesadaran bahwa kasus Arman hanyalah satu mata rantai dari jaringan yang lebih besar, desa tidak lagi merasa aman meski hari tampak berjalan normal. Aktivitas warga tetap berlangsung, namun ada kehati-hatian baru yang tak terucap. Orang-orang mulai menutup diri, menahan keluh kesah, dan enggan membicarakan masalah ekonomi secara terbuka. Mereka takut, bukan pada kemiskinan, melainkan pada siapa yang mungkin mendengar keluhan itu. Beberapa laporan menyebutkan kemunculan kembali sosok-sosok asing di sekitar desa tetangga. Mereka tidak pernah memperkenalkan diri, hanya menyapa singkat, lalu menghilang. Polanya sama seperti yang dialami Arman, kemunculan di saat seseorang berada di titik paling lemah. Seakan ada mekanisme tak terlihat yang bekerja rapi, memilih target, menunggu waktu, lalu menawarkan solusi instan yang terlihat seperti keajaiban. Upaya para tetua desa untuk memperingatkan warga dilakukan dengan cara yang sangat halus. Tidak ada ceramah terbuka, tidak ada pengumuman resmi. Mereka memilih pendekatan personal,
mendatangi rumah warga yang diketahui sedang kesulitan, mengajak bicara, memberi bantuan seadanya. Namun sayangnya, bantuan manusia sering kalah cepat dibanding janji dunia lain yang datang tanpa syarat di awal. Di tengah ketegangan itu, beberapa warga melaporkan mimpi yang sama. Berjalan di hutan, mendekati pohon besar, lalu mendengar suara perempuan yang menawarkan pertolongan dengan nada lembut. Mimpi-mimpi itu terjadi pada orang yang berbeda, di waktu yang berbeda, namun dengan detail yang nyaris identik. Para tetua meyakini ini bukan sekadar bunga tidur, melainkan bentuk panggilan awal. Yang paling mengkhawatirkan, cerita tentang Arman justru mulai kehilangan daya takutnya bagi sebagian orang. Ada yang menganggapnya sebagai kisah ekstrim, ada pula yang percaya bahwa kesalahan Arman adalah karena melanggar aturan, bukan karena pesugihannya itu sendiri. Pemahaman keliru ini berbahaya, seolah memberi pembenaran bahwa jalan terlarang bisa aman jika dijalani dengan benar. Seorang sesepuh adat akhirnya menyampaikan peringatan yang paling keras, meski hanya kepada lingkar kecil warga. Ia mengatakan bahwa dunia gaib tidak mengenal keadilan seperti manusia. Tidak ada perjanjian yang benar-benar seimbang, dan tidak ada kesetiaan yang cukup untuk memuaskan makhluk yang haus kepemilikan. Yang mereka inginkan bukan ketaatan, katanya, melainkan ketergantungan. Jejak Arman kembali diangkat sebagai studi kasus terakhir. Dari kemiskinan, bisikan, ritual, kekayaan, hingga kehancuran, semuanya membentuk pola yang jelas. Namun pola itu sering baru terlihat setelah segalanya terlambat. Saat kekayaan sudah dinikmati, saat ikatan sudah terjalin, dan saat jalan pulang sudah tertutup rapat. Di beberapa desa lain, kabar kematian mendadak mulai bermunculan, dengan latar belakang yang mirip, usaha bangkrut tiba-tiba, gangguan mental, dan penemuan jasad di lokasi-lokasi yang dianggap angker. Tidak semua dikaitkan langsung dengan pesugihan, namun kesamaannya cukup kuat untuk menimbulkan ketakutan kolektif yang